di rumah sudah siap untuk beribadah? Pasti ya. Siap. Nah, kalau sudah siap, apakah sudah pada mandi? Sudah. Sudah berpakaian yang rapi? Sudah. Dan sudah siap dengan Alkitabnya? Siap. Nah, kalau begitu kita sudah siap semuanya. Kita siap untuk beribadah sekolah minggu pagi hari ini. Kalau kita beribadah, kita harus duduk yang manis, tidak boleh makan, tidak boleh minum, apalagi sambil tidur-tiduran. Ya, jadi kalau sudah siap untuk beribadah, kita akan segera memulaikan ibadah di hari Minggu yang ceria ini. Oke, Ci. Oke, ibadah untuk anak-anak semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu juga. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online hari Minggu 4 Oktober 2020. Dan kali ini Enci Astri ditemani oleh Enci UPK Kolom 6. Siapakah dia? Ada Enci Iren. Hai anak-anak. Dan juga ada Enci Komisi, ada Penatua Marina. Hai, shalom. Ada Enci Teli. Hai, shalom. Ada Enci Olive. Hai, shalom. Ada Enci Widya. Hai, shalom. Dan juga pagi hari ini ada Enci dari kolom lain. Ada Enci Lina. Hai, shalom. Dan juga Enci Kinli. Hai, shalom. Bersama-sama pagi hari ini kita akan beribadah sekolah minggu. Tema sepanjang bulan Oktober ini, Tuhan penolongku. Dan judulnya apa, Enci Ren? Judulnya yakin atau takut. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang 12 orang pengintai. Dari 12 orang itu, 10 orang yang takut dan 2 orang yang yakin. Nah, anak-anak mau tahu siapakah mereka? Nah, kalau begitu, anak-anak ikuti ibadah sekolah minggu sampai selesai ya, supaya tahu cerita firman-Nya. Oke, anak-anak? Oke, Enci. Anak-anak, kita akan segera memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Enci undang semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu Mars Anak Sekolah Minggu. Masih ingatkah anak-anak lagu Mars Anak Sekolah Minggu? Masih. Kalau Enci Astrid masih ingat tidak? Masih dong, Enci. Kalau masih, mari kita bangkit berdiri semua. Kita menyanyi lagu Mars Anak Sekolah Minggu dengan penuh semangat. Gereja Mas
Anak-anak masih tetap berdiri. Mari kita membuka ibadah kita dengan doa. Mari lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa yang baik. Di pagi ini kami datang kepadamu mengucap syukur dan limpah banyak terima kasih untuk semua penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, saat ini kami berkumpul untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada hari ini dan pimpinlah ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sertai dan lingkupi kami dengan kuasa kasih-Mu ya Bapa, agar kami dapat memberikan yang terbaik dan mengerjakan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk anak-anak. Sekarang mari kita dengarkan pesan dari Ibu Pendeta dan juga ayat hafalan dan puji-pujian dari teman-teman kita. Yuk! Nah anak-anak, pagi hari ini kita punya sesuatu yang spesial loh. Hari ini di ibadah sekolah minggu akan ada tamu istimewa. Kita akan mendengarkan pesan-pesan dari ketua jemaat. Siapakah dia? Kita panggil yang terkasih, Ibu Pendeta Diana Malombek Wokas STH. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Kita patut mengucap syukur di pagi hari yang indah dan berbahagia ini bersama segenap guru sekolah minggu Geming Bukit Sion Perum Agape Gereja Tumaluntung, juga segenap orang tua di rumah, kakak-kakak, adik-adik yang turut bersama memotivasi dan mengingatkan kita semua tentang pentingnya beribadah di lingkup anak-anak sekolah minggu Geming Bukit Sion Perum Agape Gereja Tumaluntung. Anak sekolah minggu yang ada di rumah, apa yang akan kita capai di kehidupan ini untuk masuk surga? Ibu kasih ingat ulang nyanyian paling hits. Cuma itu ibu tahu no. Anak sekolah minggu harus apa? Dengar-dengaran, turut orang tua supaya apa? Upahmu jadi apa? Surga. Oh, jempol dua untuk anak sekolah minggu di rumah. Ingat bahwa sekolah minggu di rumah dulu, tetap pakai masker, salam sehat. Ingat, kalau kakak masih tidur, semua jam ibadah kasih bangun. Kalau adik masih tidur, kasih bangun. Karena orang sangat membutuhkan kehidupan dalam persekutuan di dunia anak sekolah minggu Geming Bukit Sion Perum Agape Gereja Tumaluntung. Tema di hari ini, Tuhan penolong. Yakin atau takut? Bagaimana kata orang yakin? Terus semangat. Kata orang takut bagaimana? Takut. Tapi orang hitam yakin, percaya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran pasti masuk surga. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Jempol untuk anak sekolah minggu Geming Bukit Sion bersama Komisi Pelayanan Anak di bawah pimpinan Penatua Marina yang cantik, baik hati, dan semua janji solid. Tuhan Yesus menolong kita semua. Yesus cinta anak-anak. Hai teman-teman, saya Riana Lirisel Sopotan dari kolom 2. Saya akan bernyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan
Shalom, ayat hafalan kita pada hari ini terdapat dalam Filipi 1 ayat 29 yang berbunyi, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi 1 ayat 29. Salam sehat, sekolah minggu di rumah dulu, di rumah pun hatiku senang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yesaya 52 ayat 7a. Betapa indahnya penglihatan dari puncak bukit-bukit, kedatangan pembawa berita. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit, kedatangan membawa berita. Yesaya 52 ayat 7a. Sekolah minggu di rumah dulu, ibadah di rumah dulu, di rumah pun hatiku senang. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Gabriela Dutulong. Saya anak sekolah minggu dari Jemaat Kolom 2. Saya akan membawakan ayat hafalan yang terdapat pada kitab Filipi 1 ayat 29. Demikian bunyinya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk menderita untuk Dia. Filipi 1 ayat 29. Salam sehat. Sekolah minggu di rumah dulu, di rumah pun hatiku senang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, nama saya Aldi. Saya akan membawakan ayat hafalan yang terdapat di Filipi 1 ayat 29 yang berbunyi, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi 1 ayat 29. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Kuta ingkar. Wah, terima kasih anak-anak untuk rekaman yang bagus-bagus. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan lewat pujian dan ayat hafalan yang sudah kalian bawakan. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hati dan juga pikiran yang siap untuk menerima firman-Mu. Ya Tuhan, jangan biarkan iblis datang untuk mencuri firman-Mu. Bukalah hati serta pikiran kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan ajar kami untuk tetap duduk diam dan tenang pada saat firman-Mu disampaikan. Biarlah firman-Mu dapat masuk dan tertanam dalam hati kami dan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu ya Tuhan, agar kami mampu mencerna setiap firman-Mu yang disampaikan oleh guru sekolah minggu melalui media online pada saat ini. Ya Tuhan, sebelum kami menerima firman-Mu, kiranya Engkau mau mengampuni kesalahan dan dosa yang kami perbuat, dan layakkanlah kami untuk menerima firman-Mu. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Anak-anak, mari membuka Alkitab dalam Bilangan 13 ayat 1 hingga 33. Sekali lagi, Bilangan 13 ayat 1 hingga 33 dengan judul perikop ke-12 pengintai. Mari kita membaca bersama-sama. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Gabriela Litulong. Saya akan membacakan pembacaan Alkitab yang terdapat pada kitab Bilangan 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-33 yang berjudul ke-12 pengintai. Demikian bunyinya. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Zakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefun. Dari suku Isakhar, Igal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Sebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Asyer, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nabi bin Wolsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubur? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eksol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah arah. Tempat itu dinamai orang lembah Eksol karena tandan buah anggur yang tidak potong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kasde, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada segala
hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri itu yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami." Demikian pembacaan kita. Terima kasih. Salam sehat. Sekolah minggu di rumah dulu. Di rumah pun hatiku senang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol,
karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, anak-anak, kita sudah selesai menyaksikan cerita pada hari ini. Ayo kita sekarang akan evaluasi dari cerita yang kita sudah saksikan tadi. Ici akan memberikan beberapa pertanyaan. Ayo kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Ayo sebutkan perbedaan sikap Kaleb dan Yosua dibandingkan dengan 10 pengintai yang lain. Ayo, apakah perbedaan mereka? Ada yang tahu? Saya Enci. Apa itu jawabannya? Kalau Kaleb dan Yosua, orang dua itu percaya dan yakin kepada Tuhan Enci. Sedangkan yang 10 pengintai nyandak stu Enci, orangnya takut pada Tuhan atau? Benar. Yosua dan Kaleb itu mempunyai keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sedangkan yang 10 yang lain mereka takut kepada orang-orang Kanaan. Karena apa? Badan-badannya yang besar. Mereka tidak ingat bahwa mereka punya Tuhan. Lanjut, kita akan ke pertanyaan yang kedua. Apa sajakah pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel dari Mesir sampai di padang gurun? Ayo, ada yang tahu? Ya, apa jawabannya? Yang pertama, menyeberangi laut Teberau. Ya. Yang kedua, memberi makan roti dari surga. Dan yang ketiga, menyediakan tiang awan dan tiang api. Betul, Ci. Betul sekali. Dan pertanyaan yang terakhir adalah apa ya? Seperti apakah hasil kekayaan dari tanah Kanaan itu? Ayo, siapa? Saya Enci. Oke, apa jawabannya? Ma
madu dan susu. Hebat. Semua sangat hebat-hebat. Nah, sekarang pelajaran hidup yang kita pelajari dari cerita ini apa, Kang? Saya tahu apa itu? Pelajaran hidup bahwa kita harus seperti Kaleb dan Yosua. Mereka yakin kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak takut seperti 10 orang pengintai. Mereka sangat takut kepada orang Kanaan. Nah, Ciren, Ci yakin atau takut? Yakin. Nah, anak-anak di rumah juga harus yakin. Jangan takut. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ayo mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Tuhanku, Allah yang luar biasa. Ayat hafalan kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur 56 ayat 4. Bunyinya, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat 4. Sekali lagi ya anak-anak, Ayat hafalan kita terdapat pada Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada. Mazmur 56 ayat 4. Anak-anak, saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian Berilah yang Baik. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa umum, kunci tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas tuntunan-Mu, ibadah kami boleh terlaksana dengan segala baik. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang punya keyakinan yang sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dan biarlah firman-Mu Tuhan memberkati kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, dalam ibadah ini juga kami telah memberikan persembahan. Biarlah Engkau memberkati persembahan ini agar boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah atas tuntunan-Mu Tuhan, pandemi ini segera berakhir dan bisa kembali normal lagi, anak-anak bisa kembali bersekolah, dan juga anak-anak boleh beribadah sekolah minggu di gereja lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, ketika pada saat ini harus beribadah dengan segala keterbatasan. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tetap ada dan bersama-sama dengan kami, dan Engkau tetap memberkati setiap peribadatan kami. Berdoa untuk pelayanan di jemaat, biarlah Engkau memberkati ketua jemaat, Ibu Pendeta Diana Wokas Malumbeke STH, Pendeta Pelayanan, Ibu Pendeta Ades Maneneke STO, BPMJ, seluruh Pelsus, Komisi Bipra, Komisi Kerja, Panitia-Panitia Kostor, bahkan Tuhan Engkau memberkati Ketua KPAJ, Penatua Marina Bustami, dan seluruh guru sekolah minggu, agar tetap semangat dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk jemaat, khususnya buat seluruh anak sekolah minggu dari kolom 1 hingga kolom 6. Dan biarlah Engkau terus memberkati kehidupan kami dan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat peribadatan online yang kami lakukan, agar diberkati dan menjadi berkat buat semua orang. Mulai dari proses rekaman, editing, hingga materi siap dipakai untuk ibadah anak sekolah minggu. Semua perlengkapan, peralatan diberkati Tuhan, agar boleh terlaksana dengan segala baik dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa kami untuk orang tua anak sekolah minggu. Engkau memberkati pekerjaan mereka Tuhan, memberkati semua peralatan yang digunakan anak sekolah minggu di rumah, dan biarlah Tuhan anak-anak boleh tetap setia beribadah walaupun lewat ibadah online dan dari rumah saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa buat anak sekolah minggu, bahkan guru sekolah minggu yang bersyukur karena berulang tahun. Biarlah Engkau memberkati, dan jikalau ada yang sedang bergumul karena sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan. Diberkatilah seluruh pengobatan yang sedang dilakukan. Diberkatilah seluruh tim medis yang sedang berjuang untuk menyembuhkan pasien-pasien yang sakit di rumah sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan doa ini akan kami tutup dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari kita berdiri, kita menyanyikan satu pujian lagi sebelum kita menutup ibadah di pagi hari ini. Mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Masa Depan Sungguh Ada. Di
Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah akan menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, silakan duduk kembali anak-anak. Ibadah kita telah selesai. Kita dengarkan pesan-pesan dari guru sekolah minggu. Puji Tuhan, ibadah sekolah minggu di pagi hari ini telah selesai dengan segala baik. Dan seluruh enci-enci mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, jangan lupa untuk memberi salam kepada mama, papa, kakak, adik, oma, opa, tante, dan om, dan untuk semua. Nah, anak-anak, saatnya Enci mengumumkan hasil kuis Alkitab minggu lalu dalam rangka Hari Doa Alkitab. Selamat ya, dan kamu akan mendapat hadiah. Nah, selamat buat Alika Gale, Cantika Marbun, Jevan Mogu, Gaby Dotulo, dan Glory Dotulo. Selamat ya anak. Dan terima kasih untuk Tasya dan Hana ya yang sudah mengikuti kuis untuk HDA tahun ini. Nantikan kuis berikutnya ya. Anak-anak, jangan lupa kalau kita akan berpergian keluar rumah, kita harus memakai masker. Terus kita mencuci tangan memakai sabun, menjaga jarak, menghindari untuk kontak dan salaman. Dan akhirnya Enci akan berpamitan. Sampai jumpa di ibadah minggu